Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahi dan menghadiahi kepada kita sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita, yaitu adalah akal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahan kepada kita, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sahabat-sahabat, perkenankan yang pertama saya ingin sekali berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah dan aktivitas, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu on the track dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang al-aqlu atau akal. Akal itu diadopsi dari bahasa Arab. Aqala yaqilu aqlan, berarti paham, memahami, wa tadabbur, dan untuk tadabbur, menghayati, kemudian mendalami penghayatan itu dengan penuh penghayatan yang sesungguhnya untuk mengambil pelajaran pada akhirnya. Sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda, la dina liman la aqla lahu. Seseorang tidak sempurna agamanya kecuali dia memiliki akal yang sempurna. La dina liman la aqla lahu. Selain itu, akal juga menjadi tujuan maqasidus syar'i atau maksud-maksud syara'. Syara' adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa aturan-aturan yang diberikan ke manusia untuk kemudian dijalankan untuk maslahatul am atau kemaslahatan umum. Maqasidus syar'i itu ada 5, sahabat-sahabat. Yang pertama adalah untuk hifdzuddin, untuk menjaga agama. Yang kedua adalah untuk hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Yang selanjutnya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Itu menjadi yang kelima. Sedangkan menjaga akal adalah bagian yang ketiga, sahabat-sahabat. Jadi betapa pentingnya itu bagi kita, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga akal dan pikiran kita supaya tetap berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tetap berpikir yang positive thinking, supaya tetap berada di jalan garis lurus sesuai kehendak yang diberikan kepada kita, sesuai kehendak atau khaliq yang memberikan akal kepada kita. Sahabat-sahabat, tentang pentingnya akal juga Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabatnya. Beliau menyampaikan bunyinya, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat kendali bagi seseorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya ibadah adalah akal. Setiap kaum pasti punya pemimpin. Pemimpin para ahli ibadah adalah akal. Setiap orang kaya pasti memiliki harta. Harta orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan. Bangunan yang paling megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh ada persinggahan. Tempat persinggahan para muslim adalah akalnya. Jadi di sini untuk menandaskan betapa akal disebut berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya akal bagi seseorang. Terus Nabi Muhammad sudah juga
juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, rufi'al qalamu an salasin. Jadi kolam pencatat amal itu diangkat, artinya seseorang itu tidak dicatatkan amalnya. Yang pertama adalah anisobi hatta yahtalima, seorang bayi sehingga dia sudah balik. Artinya seseorang yang belum balik belum kena taklif hukum. Yang kedua adalah aninaimi hatta yastaqol, orang yang sedang tertidur sehingga dia bangun. Yang ketiga adalah anil majnuni hatta ya'kila, seorang yang majnun sehingga dia berakal kembali. Jadi kalau yang majnun, yang gila itu tidak kena taklif hukum, sahabat-sahabat. Oleh karena itu, marilah kita untuk menjadikan think tank, media berpikir, yaitu akal kita, untuk senantiasa terjaga dari virus-virus yang membahayakan akal pikiran kita. Marilah kita menjadikan akal kita berada di dalam bingkai kehendak pemberi akal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bingkai Al-Quran dan hadis, dalam bingkai norma-norma kebaikan, dalam bingkai untuk maslahatul am. Mari kita pergunakan akal kita bukan untuk mengakali hal-hal yang negatif, bukan untuk membuat kegaduhan, bukan untuk mendiskreditkan orang, bukan untuk menyikut orang, bukan untuk membuat kezaliman di alam yang fana ini. Tapi marilah kita menggunakan akal ini untuk kemaslahatan umum, untuk kebaikan-kebaikan kemanusiaan. Sahabat-sahabat, saking pentingnya akal ini sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang betapa pentingnya orang yang berakal itu. Betapa harusnya kita mengalokasikan pemikiran kita untuk kebaikan-kebaikan, terutama untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, la ayati li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik di dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, atau keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi ini sambil berkata, Rabbana subhanak, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar, sungguh Engkau Maha Suci, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Sahabat-sahabat, betapa pentingnya akal ini sekali lagi harus kita jaga. Mari kita menjadikan think tank, wadah berpikir atau akal kita, akal pikiran kita untuk dioptimalisasi untuk kebaikan-kebaikan kemaslahatan umat, untuk dioptimalisasi untuk kebaikan-kebaikan agama kita, untuk dioptimalisasi untuk kepentingan keseluruhan, sehingga ada manfaatnya. Kehadiran kita di masyarakat, kehadiran kita di tempat-tempat itu selalu memberikan kenyamanan, keselamatan, karena buah pikiran-pikiran kita menjadi cerminan, buah pikiran-pikiran kita menjadi tolak ukur untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Marilah kita menjadikan think tank untuk menjadikan pikiran kita, dan marilah kita berpikir untuk
berterima kasih kepada Allah. Ting teng, ting teng. Wadah berpikir yang baik, dan marilah berpikir untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran ini untuk sebaik-baiknya. Marilah kita menjaga akal dan pikiran ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, jika pesan singkat ini ada manfaatnya, silahkan tekan tombol lonceng supaya channel ini tetap eksis, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian share kepada teman-teman. Mudah-mudahan sebijar dari apa yang saya sampaikan ada kebaikan untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.